Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini pelajaran bahasa Indonesia tentang tantangan generasi Gen Z di dunia kerja dan menciptakan jembatan antara generasi untuk kesuksesan. Atas nama saya, yaitu Raul Abdul Ghaffar, dengan NIM 34123 1108. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama adalah pembukaan. Menyapa dan mengantar. Selamat datang, salam hangat untuk semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk membahas isu krusial ini. Pengantar Gen Z, dan saya kebetulan Gen Z 2004. Gen Z lahir 1997 sampai 2012. Kini mendominasi angkatan kerja baru, kerja membawa karakteristik dan ekspektasi yang unik. Tujuan diskusi memahami tantangan utama yang mereka hadapi di dunia kerja agar kita dapat merancang strategi dukungan yang efektif dan inklusif. Sebutnya siapa generasi Gen Z tersebut? Gen Z dikenal sebagai digital native dengan internet dan media sosial. Mereka sangat kreatif dan melek terhadap teknologi, namun juga mengganggu beban tekanan sosial dan profesional yang signifikan. Sangat melek teknologi, cara adaptasi alam digital dan inovasi yang baru. Gen Z ini merupakan generasi yang berkembang atau bertumbuh besar dengan teknologi. Oke. Gue adalah keseimbangan hidup, mengutamakan work-life balance dan kesehatan mental. Kebanyakan Gen Z ini yaitu selalu minta hal gitu lah. Lalu menuntut fleksibilitas, menginginkan lingkungan yang kerja yang adaptif, bukan kaku. Karena Gen Z ini selalu orangnya yang selalu terbawa eh, santai dalam pekerjaan, tapi pekerjaan itu siap. Hargai nilai sosial, peduli antar misi, keberlanjutan, etika, dan perusahaan. Realita dunia kerja yang hierarkis dan kurang fleksibel seringkali menjadi pemicu friksi dengan ekspektasi Gen Z. Oke, selanjutnya, tantangan utama Gen Z di dunia kerja. Hasil survei menunjukkan beberapa area di mana Gen Z sering dianggap kurang siap perusahaan, terutama terkait soft skill dan etos kerja. Kurangnya motivasi, perusahaan melaporkan rendahnya inisiatif dan motivasi diri dari karyawan Gen Z intelijen 2024, sekitar 20%. Yang kedua adalah profesionalisme rendah pada perusahaan terhadap rendahnya standar profesionalisme dalam bekerja. Ya, dan ketiga adalah keterampilan organisasi, keterampilan mengelola waktu dan tugas secara efektif masih dianggap buruk. Kemampuan komunikasi, komunikasi internasional dan presentasi yang kurang memadai. Lalu, hambatan yang lain yang hadapi adalah selain kesenjangan keterampilan teknis, Gen Z juga menghadapi tantangan dalam aspek interaksi sosial dan kematangan profesional. Satu adalah sensitivitas umpan balik, kesulitan menerima kritik konstruktif, dan ada adaptasi terhadap budaya kerja tim yang dinamis. Kurangnya pengalaman relevan, kesulitan dalam menerjemahkan kemampuan akademis ke dalam keterampilan pemecah masalah di dunia nyata. Kurangnya itu karena kurangnya berpikir kritis terhadap suatu masalah. Yang ketiga adalah tergantungan pada orang tua, fenomena helikopter parents yang turut campur dalam proses pencarian kerja menunjukkan kurangnya kemandirian profesional. Yang keempat adalah ketidakcocokan budaya. Sulitnya beradaptasi dengan budaya kerja tradisional yang dianggap laku dan birokrat- birokratis. Oke, dok. Data pendukung faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi tantangan Gen Z diperburuk oleh realita sosial ataupun ekonomi yang menekan, termasuk isu kesenjangan dan upah yang rendah. Kesenjangan dan upah rendah, upah rata-rata Gen Z 2020 sampai 24 tahun hanya sekitaran 2,28 juta ataupun paling bottom yaitu 3 juta atau 4 juta per bulan. Hal ini jauh dari harapan hidup layak di kota besar. 60% Gen Z mereka merasa kesenjangan sosial yang ekonomi berdampak signifikan terhadap kehidupan mereka. Tekanan finansial dan mental, banyak yang menghadapi tekanan finansial dan isu kesehatan mental di tengah ketidakpastian ekonomi dan biaya hidup yang tinggi. Seperti biasa Gen Z ini adalah mengutamakan gengsi.
Oke, harapan yang prioritaskan Gen Z di tempat kerja adalah untuk mempertahankan talenta Gen Z. Perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan tiga prioritas utama adalah kompensasi yang adil, gaji dan tunjangan yang kompetitif dan sesuai dengan kontribusi. Kedua adalah lingkungan nyaman atau environment yang healthy, budaya yang sportif, minim drama dan inklusif. Terus yang ketiga adalah fleksibilitas, pilihan waktu dan mengolah kerja yang lebih fleksibel. Prioritaskan lainnya termasuk peluang pengembangan karir, teknologi mutakhir, dan komitmen perusahaan terhadap isu dan sosial dan lingkungan studi. Oke, solusi adaptif, contoh kasus dan implementasi sosial, solusi. Perusahaan tradisional itu adalah dengan budaya yang kaku, jam kerja yang tetap. Nah, sedangkan perusahaan yang adaptif yaitu fleksibel jadwal dan pelatihan soft skill untuk pengembangan karir terhadap gadget tersebut. Transformasi budaya kunci ada beberapa langkah terbukti berhasil. Upgrade sistem perusahaan teknologi berinvestasi pada sistem kerja yang lebih efisien dan modern, lebih melihat peningkatan moral dan produktivitas tim muda. Oke, penutup refleksi dan ajakan bertindak. Energi dan inovasi. Gen Z adalah katalisator inovasi. Mereka butuh lingkungan yang tidak hanya menoleransi, tetapi juga merayakan perbedaan mereka. Kedua adalah ciptakan lingkungan inklusif. Perusahaan harus menjadi adaptif, inklusif, dan menghargai dialog terbuka antar generasi milenial dan Gen Z. Membangun masa depan. Dengan dukungan nyata, kita dapat membangun masa depan kerja yang lebih baik, berkelanjutan, dan relevan untuk semua generasi. Oke, sepertinya ini adalah terakhir. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Tuh, mari kita lanjutkan percakapan ini dengan berbagai ide konkret untuk mendukung generasi Gen Z di dunia kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.